Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan terjadi di bulan Oktober. Apakah itu? Kita akan bahas tentang percintaan, finansial, dan kesehatan kamu. Nah, tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi Virgo bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap ya buat Virgo semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Baik Virgo, kita akan sahabat kartunya yang akan terjadi di bulan Oktober. Apakah itu? Berharap yang terjadi adalah hal yang baik-baik saja. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Virgo, di sini ada Persis. May your replace will this well. Nah, sepertinya beberapa dari Virgo ada yang ingin membangun ya, membangun satu kehidupan yang seimbang kita. Ya namanya hidup pasti ya, pengennya seimbang, pengennya happy, pengennya bahagia gitu ya. Nah, itu keinginan kita semua ya pasti. Nah, disitulah kamu menginginkan sekali kalau hidup kamu itu bisa berubah. Jadi di bulan Oktober, aku melihat banyak hal yang akan kamu rubah di sini nantinya ya. Di bottom of the deck ini aku melihat Persis ini adalah dimana kamu selalu bertahan dalam setiap kondisi, Virgo. Jadi dengan bertahannya kamu bisa bertahan dalam setiap kondisi, maka ada kemungkinan kamu akan bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik begitu. Apapun itu, baik itu dalam hal finansial, kesehatan, ataupun percintaan ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Di sini beberapa dari Virgo memiliki sebuah powerful. Nah, ini juga ada whale, ini seperti liar gitu ya. Seperti ombak, ada laut yang benar gaya ombaknya nggak beraturan gitu. Jadi ini gambaran kalau tentang kesehatan kamu, itu ada gambaran kesehatan kamu sekarang ini mungkin tidak stabil ya. Tidak stabil itu kenapa? Itu karena energi positif, energi negatif gitu ya. Energi negatif yang mungkin ada dalam diri kamu mengalahkan energi positif kamu, sehingga akhirnya kondisi tubuh kamu ya mungkin tidak stabil dan mudah akan terserang penyakit. Tetapi itu hebatnya kamu bertahan walaupun mungkin dalam keadaan sakit saat ini, mungkin badan yang nggak enak, pegel-pegel, atau mungkin kepala sering sakit ya, tangan sering kebas-kebas atau asam lambung begitu, tapi kamu selalu bertahan itu kamu merasakan sakit itu sendiri ya. Kamu tidak ingin orang tahu kalau kamu berada dalam keadaan sakit. Itu hebatnya Virgo, selalu bertahan dalam segala hal ya. Jadi di bulan Oktober ini nantinya ya, dengan adanya kemampuan kamu, dengan adanya kekuatan kamu akan bisa merubah hidup kamu ya. Dan di sini ada will, ada resilient, arti kata ada keuletan. Intinya kamu itu adalah orang yang mandiri banget, kamu adalah orang yang punya potensi, kamu punya karismatik gitu ya. Dan ini aku melihat apapun yang mungkin kamu manifestkan itu bisa terwujud ya. Khususnya mungkin dari segi kesehatan kamu saat ini, kamu akan bisa menyembuhkan apa yang kamu rasa tidak enak di dalam jiwa kamu atau tubuh kamu. Kamu berusaha untuk benar-benar kayak intinya keluar dari semua masalah ataupun kesedihan ataupun rasa sakit itu gitu ya. Nah, kalau dari segi finansial, dengan keuletan kamu, dengan kemandirian kamu,
kamu bisa menaklukkan apapun. Contohnya mungkin bagi kamu yang sudah lama mencari pekerjaan, sudah lama berusaha untuk mencari pekerjaan yang tepat ya, dan akhirnya di bulan Oktober, kesempatan itu akan datang ke kamu. Entah itu dalam bentuk apa gitu ya, entah hadirnya seseorang yang membantu kamu, atau memang kamu sendiri menemukan itu ya, atau beberapa dari Virgo yang pengen buka usaha nih, ya itu mungkin akan bisa terwujud, karena ada keinginan kamu. Ada sesuatu kekuatan kamu juga, ada powerful, ya. Sehingga semuanya akan lebih mudah kamu jalankan. Nah, kalau untuk masalah percintaannya kamu, aku melihat ya, uh, mungkin ada beberapa dari Virgo selalu bertahan dalam setiap hubungan yang toksik gitu ya. Nah, coba siapa di antara kamu yang selalu bertahan nih, padahal kamu sudah tahu nih dia toksik. Kamu tahu nih dia hanya memanfaatkan kamu. Tapi kamu tetap bertahan dengan kondisi itu. Kamu tetap menjalin hubungan. Kenapa ya? Mungkin karena ada rasa ketakutan. Ada rasa tidak yakin gitu ya untuk diri kamu nantinya saat kamu meninggalkan hubungan itu kamu akan bahagia. Nah, kamu tidak merasakan ada keyakinan untuk hal itu. Makanya kamu selalu bertahan dalam hubungan yang benar-benar kayak menyakitkan kamu sebenarnya, ya. Jadi mudah-mudahan di bulan Oktober kita akan coba lihat apakah yang terjadi di sini. Semoga di bulan Oktober kamu akan melihat sebuah tanda-tanda ataupun apa ya, perubahan, kesempatan ataupun peluang ya. Virgo, kita akan coba lihat di sini. Kita akan baca secara garis besar ataupun secara global ya, secara umum juga, karena kalau personal, kalau detail itu harusnya personal gitu ya. Oke, nah kita akan baca di sini. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, kita susun dulu ya, karena kartunya kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, ini bonus buat kamu. Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, dan Emperor ada Aries. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Virgo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, kita akan coba lihat ya. Di batang zodiak terlihat jelas sekali kamu sering pegang kepala. Itu tandanya ada kode alam bagi kamu bahwasanya kamu sering sakit kepala. Karena apa? Karena memikirkan sesuatu hal yang mungkin tidak pantas untuk kamu pikirkan. Terutama mungkin dalam hal percintaannya kamu. Percintaan yang mungkin tidak ada kejelasan. Di mana seseorang yang dekat dengan kamu itu manipulatif, ya. Ini mungkin dari segi asmara kamu ya. Dan itu sinkron juga dengan kesehatan kamu. Oke. Nah, makanya mungkin kamu kepikiran, kapan ya ini berakhir? Kapan ya dia bisa berubah? Kapan ya aku bisa bahagia gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya kamu sendiri sih yang harus mengendalikan semuanya. Pikiran kamu, emosi kamu, ya, hati kamu dan perasaan kamu harus mengendalikan. Ya. Dan aku juga melihat memang kamu sudah berusaha ya. Kamu sudah berusaha untuk meninggalkan dia. Kamu sudah berusaha untuk melepaskan dia. Namun selalu tetap bertahan gitu loh. Bertahan dalam hubungan yang tidak pasti itu. Nah, namun suatu ketika mungkin kamu menyadari ternyata capek juga ya gitu. Bertahan dengan rasa sakit walaupun ada cinta, tapi dia manipulatif. Wah, berat banget rasanya gitu loh. Sehingga akhirnya kamu merasa aku pengen mencari kebahagiaan. Aku pengen cari orang yang setia gitu loh. Aku pengen mencari seseorang yang benar-benar kayak bisa berkorban buat aku. Nah, jadi di bulan Oktober kamu harus yakin saat kamu meninggalkan hubungan itu, saat kamu benar-benar kayak melepaskan hubungan itu, yakinlah akan ada seseorang hadir ke dalam hidup kamu. Dan ini menggambarkan satu kesetiaan, ya. Six of Cups ini adalah gambaran sebuah kesetiaan. Ada seekor anjing, ya. Jadi intinya udahlah kamu bermain-main dengan hati kamu dan perasaan kamu.
karena kamu juga yang sakit, karena kebanyakan kamu itu ya takut gitu loh, takut, khawatir nantinya, saat kamu melepaskan mungkin kamu merasa kesepian, kamu merasa kayak, tidak ada semangat hidup gitu ya. Nah itu, sehingga terjadilah penyakit, datanglah penyakit ya, penyakit hati, penyakit rasa iri, dengki gitu ya, maksudnya itu ya, kamu merasa kok orang itu happy-happy aja ya, aku kok hidupnya berantakan begini, kok aku sedih terus ya, kok aku ketemu dengan orang yang salah ya, gitu. Nah, di sini juga benar-benar kamu bisa fokuskan, harusnya memang kamu sedikit egois ya, harusnya. Egois dengan diri sendiri. Aku nggak mau nih disakiti lagi. Ya sudah cukup sampai di sini gitu loh. Aku akan meninggalkan. Karena itu tujuan aku mencari kebahagiaan. Aku pengennya itu orang yang benar-benar menghargai hubungan, menghargai aku, menganggap aku dan tidak menyia-nyiakan aku. Ya. Jika kamu fokus kepada perasaan kamu untuk bahagia, maka kamu akan bisa melepaskan walaupun ada keraguan di sini. Ada keraguan. Ini tetap percintaannya kamu, ya. Intinya di sini, suatu saat ya, saat kamu benar-benar sudah fokus kepada diri sendiri, fokus kepada mencintai diri kamu gitu ya, maka disitulah nantinya kamu akan merasakan kehadiran seseorang. Kamu tidak akan takut lagi. Kamu tidak akan takut lagi kehilangan, kamu tidak akan takut lagi ditinggalkan, karena kamu merasa, aku sudah cukup puas gitu loh, merasakan kesedihan ini. Jadi saatnya aku untuk egois gitu loh, egois dalam arti kata untuk bisa membuat diri kita itu bahagia, ya. Nah, jadi kamu jangan khawatir untuk bisa meninggalkan orang-orang yang benar-benar akan menghancurkan hati dan perasaan kamu, apalagi menghancurkan masa depan kamu. Karena bertahannya kamu itu tidak akan membuahkan hasil, ya. Karena seseorang itu mungkin ego, suka ngekang kamu, ya bermacam lah yang dilakukan ke kamu. Nah, itu dari segi percintaannya kamu. Aku melihat saat kamu memfokuskan untuk self love, ya di situ kamu nanti akan merasa bahagia dan muncullah seseorang yang hadir dalam hidup kamu. Nah, kalau aku lihat dari segi keuangannya kamu, ya di sini akan terjadi sebuah keseimbangan. Jadi di bulan Oktober itu, keseimbangan dalam finansial itu akan kamu dapatkan. Karena kamu di sini memiliki suatu power ya yang bisa memanfaatkan suatu keadaan, kesempatan dan peluang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, perubahan dalam hidup kamu. Nah, ini ada perbedaan ya. Bertahannya kamu dalam kondisi keuangan yang stuck ataupun dalam keadaan kesengsaraan kamu dari segi finansial, itu ada untungnya. Bertahan arti kata akan ada perbaikan. Nah, namun kalau bertahan dari segi percintaan itu sulit ya, itu rumit. Ya. Apalagi kita bertahan dalam satu kondisi yang toksik banget. Nah, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi akan ada perbedaan ya. Kalau dari segi finansial dan segi percintaan. Nah, di situ benar-benar harus kamu jaga karena ini juga berefek kepada kesehatan kamu. Kesehatan kamu nantinya akan terganggu. Kalau terlalu banyak pikir, ya kamu merasa kayak disakiti terus, ya kamu merasa kayak disia-siakan. Sementara kamu mikir nih, aku kan sudah berkorban banyak nih buat kamu. Tapi apa sih balasan kamu? Justru kamu mengkhianati aku, kamu mengecewakan aku, justru kamu menghadirkan orang ketiga. Wah, sakit banget ya. Nah, Virgo, itu aku lihat. Di sini memang kamu harus benar-benar melakukan sebuah tindakan yang harus kamu yakini kalau itu adalah keputusan yang tepat bagi kamu. Jadi tindakan yang akan kamu lakukan itu adalah keputusan yang tepat. Salah satunya mungkin meninggalkan orang yang toksik, atau salah satunya bertahan dalam kondisi kesengsaraan kamu. Tapi bertahannya kamu tetap berjuang, berusaha dan lain sebagainya. Ya, itu Virgo. Itu aku rasakan dari energi kamu di sini. Nah, jadi di bulan Oktober itu akan banyak terjadi ya, tantangan, rintangan, tapi kamu akan mampu menghadapinya. Karena kamu juga sudah mulai menyerahkan kepada Tuhan dan kamu juga memiliki power gitu ya, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kamu sehingga kamu mungkin tidak akan menyerah gitu ya dalam kondisi apapun. Makanya di sini aku lihat kamu selalu bertahan ya. Kamu akan stabil gini. Akan stabil di keadaan kamu nantinya. Keuangan kamu, finansialnya kamu, dan kesehatan kamu. Kalau kesehatan sih, kalau saat ini kamu harus banyak-banyak minum air putih ya, biar jangan dehidrasi dan panas dalam gitu ya. Nah, karena akan sering demam, batuk, pilek gitu ya, flu gitu. Nah, jadi itu harus kamu jaga benar.
oke, buat Virgo. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Semoga apapun yang terbaca di bulan Oktober, aku berharap kamu akan selalu mencapai kebahagiaan dan kesuksesan ya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.